Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bisa jadi Jokowi akan menghadapi 3 gelombang aksi. Kasus pencarian kesalahan HRS dengan target penahanan dan proses peradilan akan menciptakan gelombang aksi dari FPI, Massa 212 dan juga pendukung HRS lainnya. Aksi massa akan datang pada setiap sesi proses, mulai kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Berita aksi memenuhi media dalam dan juga luar negeri. Isu pensoliman pun juga mengemuka sejalan dengan militansi tinggi peserta aksi. Keriuhan pun tercipta. Gelombang aksi kedua adalah buruh yang belum puas dengan pengundangan Omnibus Law. Agenda aksi pun juga akan terus berkelanjutan. Kerugian pada penciptaan stabilitas politik dan perusahaan yang terdampak akibat seringnya aksi. Produksi pun akan jeblok pada banyak perusahaan. Dampaknya pengusaha bisa gulung tikar atau turut menekan pembatalan Omnibus Law yang dinilai telah membuat sial tersebut. Gelombang potensial ketiga adalah bangkitnya massa bereaksi RUU HIP dan BPIP yang sinyal dari DPR adalah pemaksaan RUU untuk masuk agenda prolegnas prioritas 2021. Perlawanan atas penyelundupan nilai-nilai kiri pada RUU HIP membangun solidaritas umat Islam yang anti komunis atau mewaspadai bangkitnya PKI. Gelombang perlawanan ideologis bukanlah masalah kecil. Temanya strategis, membela ideologi Pancasila. 3 ledakan ini awalnya tentu dapat dikendalikan, akan tetapi jika spirit perjuangan menguat, maka seperti biasa, dalam pergerakan politik dimanapun berujung tak terkendali. Gerakan perubahan politik dan desakan untuk mundur presiden merupakan satu keniscayaan. Perasaan sama pada rakyat tak akan reda oleh penangkapan atau penekanan. Represivitas hanya sebab dari perubahan yang lebih cepat. Pemerintahan Jokowi sebenarnya sangat-sangat rapuh. Ada faktor lain yang menyulitkan keajekan dari pemerintahan. Kondisi keuangan negara yang semakin ambyar, rakyat yang jenuh dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak konsisten dan tak jelas arah, serta konflik global Amerika Serikat-China yang diundang untuk hadir meramaikan dinamika politik domestik. Kini, polisi dan TNI cukup mampu terkendali secara baik. Namun bukan mustahil perkembangan politik ke depan akan terjadi pembelahan. Pemihakan pada rakyat terbentuk secara gradual atau mungkin lebih cepat. Pemerintahan Jokowi diharapkan arif menimbang cara menangani perbedaan dalam masyarakat. Jangan arogan atau sekedar mengandalkan kekuatan aparat untuk membungkam. Api kejengkelan rakyat itu sulit diredam dengan alat paksaan. Ada fase-fase tak peduli dengan rambu-rambu protokol. Situasinya pun akan semakin sulit. Segera kembali untuk berbenah diri, membangun iklim dialogis dan konsensus. Bukankah kandungan sila-sila Pancasila merupakan filosofi, metodologi, dan solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa dan juga negara? Jokowi tentu menyadari bahwa dirinya adalah figur yang tidak hebat-hebat amat, karena perlu antisipasi atas kekuatan rakyat yang dipastikan amat-amat hebat. Ada video yang menyebut Presiden Jokowi copot Menko Polhukam Mahfud MD. Benarkah? Sebuah video berisi klaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD beredar di sebuah media sosial yaitu Facebook. Video itu diberikan judul berita terbaru hari ini, Jokowi copot Mahfud MD. Dalam video yang berdurasi 10 menit 27 detik tersebut terlihat cuplikan ketika Presiden Jokowi berkata, "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot."
Yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Salah satu akun yang membagikan video tersebut adalah akun Indonesia World Time, tepatnya pada 21 November 2020. Dan hingga artikel ini pun dimuat, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 37.000 kali dan mendapatkan 450 reaksi serta 179 komentar. Kemudian untuk memverifikasi klaim tadi, redaksi Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan tool Infit. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri dengan reverse image tool Yandex dan juga Google. Hasilnya, ditemukan bahwa pernyataan Jokowi dalam video tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada Menko Polhukam Mahfud MD, melainkan kepada seluruh menteri dan pejabat di kabinetnya jika tidak serius dalam menjamin tercapainya program pembangunan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam video kenegaraan pertama setelah dilantik pada 20 Oktober 2019. Video utuh pidato Jokowi tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube CNN Indonesia pada 20 Oktober 2019 dengan judul Full Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan videonya dijelaskan bahwa Jokowi dan Ma'ruf baru saja dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Pernyataan Jokowi dalam video unggahan akun Indonesia World Time itu pun telah mengalami suntingan. Video lengkap pidato tersebut mengenai pencopotan menteri di kabinet terdapat pada 13.24 hingga 13.46 dalam video CNN Indonesia itu. Berikut ini isi pidato Jokowi. Saya juga minta pada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberikan ampun. Saya pastikan, sekali lagi saya pastikan, pasti akan saya copot. Pernyataan yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Telah lebih dulu diucapkan Jokowi pada menit 7.34 hingga 7.40. Namun dalam video unggahan akun Indonesia World Time, pernyataan tersebut disunting secara terbalik dan disambung dengan pernyataan sebelumnya tanpa jeda. Pidato Jokowi pada 20 Oktober 2019 itu juga pernah diberitakan oleh BBC Indonesia. Menurut BBC, dalam video pidato kenegaraan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan penyederhanaan jabatan ASN di tingkat eselon. Eselon yang ditempati oleh ASN akan dipangkas menjadi 2 level, dan selebihnya diganti dari jabatan fungsional atau kalangan profesional. Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Begitu kata Jokowi. Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan akan mencopot menteri, pejabat dan juga birokrat yang main-main dalam menjalankan tugasnya. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberikan ampun. Saya pastikan, pasti saya copot, ujar Jokowi. Terkait cuplikan lain dalam video unggahan akun Indonesia World Time, berasal dari sejumlah video yang berbeda, di antaranya video pemanggilan sejumlah calon menteri ke Istana Negara yang pernah diunggah oleh kanal YouTube Kompas TV pada 21 Oktober 2019. Kemudian video rapat kabinet Jokowi dan Wakil Presiden sebelumnya, Yusuf Kala, yang pernah diunggah oleh kanal YouTube Kompas TV pada 14 Mei 2019. Video reshuffle Kabinet Jokowi JK yang pernah diunggah oleh kanal YouTube Kompas TV pada 26 Juli 2016. Sementara itu, naskah yang dibacakan dalam video unggahan akun Indonesia World Time bersumber dari artikel yang berjudul Jokowi tidak akan rugi jika memecat Mahfud MD yang pernah dimuat oleh situs RMOL pada 18 November 2020. Artikel ini berisikan pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, terkait dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Tempo juga menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci Jokowi copot Mahfud MD di mesin pencari Google. Namun tidak ditemukan sumber-sumber resmi maupun berita dari media kredibel yang menginformasikan bahwa Presiden Jokowi telah mencopot Mahfud MD dari jabatannya Menko Polhukam. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim dalam video bahwa Presiden Jokowi mencopot Menko Polhukam Mahfud MD itu keliru. Pernyataan Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pertama setelah ia dilantik pada 20 Oktober 2019. Pernyataan itu pun tidak ditujukan secara khusus kepada Mahfud MD, melainkan kepada seluruh menteri dan pejabat. Jika mereka tidak serius dalam menjamin tercapainya program pembangunan,
Selain itu, tidak ditemukan sumber-sumber resmi maupun berita dari media kredibel yang menginformasikan bahwa Presiden Jokowi telah mencopot Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ad